Inilah wujud dari lukisan Roro Gendra yang terinspirasi dari perkembangan Islam di abad kelima Masehi, di mana saat itu Islam belum terkenal, belum banyak berpengaruh di Nusantara. Inilah tokoh Roro Gendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nangke Blande, sang pelukis senyuman yang selalu melukis senyuman. Hari ini saya akan menunjukkan sebuah lukisan, dan lukisan ini terinspirasi dari perkembangan Islam di Nusantara di abad kelima. Karena terinspirasi dari perkembangan Islam di abad kelima itu, saya membuat satu karakter tokoh seorang perempuan hebat yang bernama, anggap aja saya namakan wanita ini adalah Roro Gendra. Nah, Roro Gendra ini adalah anak seorang raja Nusantara di abad kelima Masehi. Roro Gendra ini adalah seorang anak raja Nusantara yang karakternya tuh seperti laki-laki gitu. Jadi dia seringkali dinasehati oleh kedua orang tuanya untuk belajar menjahit, belajar menari, tapi dia malah tertarik dengan belajar ilmu bela diri dan taktik perang. Jadi saat dia disuruh belajar menari atau menjahit gitu, dia malah ibarat kata dia bolos, dia mencuri-curi waktu untuk belajar mengintip para prajurit yang sedang belajar bela diri dan taktik perang. Singkat cerita, dia dengan belajar sendiri akhirnya dia punya keahlian bela diri. Dia cantik, tapi di balik kecantikannya itu dia sangat mengerikan gitu. Karena di balik kecantikannya itu dia hobi dengan berkelahi gitu, berkelahi. Jadi dia hasrat pemberani dia itu dia salurkan dia selalu ikut setiap kompetisi seni bela diri, dan dia selalu menjadi pemenang di dalam cerita itu. Nah, singkat cerita, dia sedang berburu di dalam hutan. Tanpa sengaja dia melihat seorang laki-laki tua yang sedang masuk ke dalam goa. Lalu diam-diam dia amati, dia tunggu. Tiba-tiba di dalam goa itu ada sebuah suara lantunan ayat-ayat suci. Semakin dia dengar gitu, dia semakin tertarik dengan lantunan ayat-ayat suci itu. Akhirnya dia bertanya dalam hati, ayat suci apa ini? Kok terdengar sangat menyentuh perasaan dan membuat saya jadi tenang gitu. Singkat cerita, laki-laki tua itu keluar dari sebuah gua itu. Lalu dia dengan lantang meneriaki lelaki tua itu dengan, "Hei Pak Tua, sedang apa kau ada di sini?" Gitu. "Tidak kan kau tahu kalau ini adalah wilayah kekuasaan ayah saya." Gitu. Lalu pria tua ini dengan sopan bilang, "Maaf, saya tidak tahu kalau ini adalah wilayah kekuasaan ayah kamu, jadi tolong maafkan saya." Dan putri raja ini, karena dia emang suka berkelahi gitu, dia ngasih sebuah syarat pada lelaki tua itu, yaitu dengan cara lelaki tua itu harus bertarung dengan dia. Jika dia kalah, dia akan membebaskan lelaki tua itu untuk tetap tinggal di daerah situ, dan dia bersedia dijadikan muridnya. Tapi kalau lelaki tua itu kalah, maka lelaki tua itu akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Singkat cerita, maka terjadilah pertarungan itu. Berkali-kali Roro Gendra mengeluarkan segala kesaktiannya untuk mengalahkan
lelaki tua itu, tapi lelaki tua itu dengan mudahnya mematahkan segala jurus dan kesaktian Roro Gendra ini. Singkat cerita, akhirnya Roro Gendra ini kalah dalam pertarungan. Sesuai perjanjian Roro Gendra, akhirnya lelaki tua ini diizinkan bebas untuk tinggal di wilayah itu, dan dia bersedia untuk dijadikan muridnya. Dan sejak saat itu Roro Gendra mempelajari kitab suci itu, dan diketahui bahwa kitab suci itu ternyata kitab suci Al-Quran. Akhirnya Roro Gendra ini mendidik dirinya sendiri dengan ayat-ayat suci Al-Quran, menempa dirinya, batinnya, hingga lengkaplah sudah kesaktian Roro Gendra ini. Selain dia sakti, dia punya segala ilmu bela diri, tapi batinnya dan jiwanya juga menjadi sempurna dengan dia mempelajari ayat-ayat kitab suci Al-Quran ini. Dan disitulah awal perkembangan Islam di Nusantara. Oke, semoga konten kali ini menginspirasi teman-teman, tuan dan puan sekalian, dan terima kasih yang sudah nonton dan sudah mendukung channel saya. Saya ucapkan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah wujud dari lukisan Roro Gendra yang terinspirasi dari perkembangan Islam di abad ke-5 Masehi, di mana saat itu Islam belum terkenal, belum banyak berpengaruh di Nusantara. Inilah tokoh Roro Gendra, wanita yang pertama kali mempelajari apa itu Islam, isi kandungan Al-Quran. Oke teman-teman, itu aja. Semoga kalian terhibur. Semoga tuan dan puan terinspirasi dari lukisan saya ini. Intinya adalah wanita itu harus berwawasan tentang ilmu agama dan ilmu umum, supaya mereka punya karakter yang baik. Karena tidak bisa dipungkiri kalau ilmu agama itu membentuk karakter orang yang bisa mengontrol watak seseorang, hingga kekuatan yang dimiliki itu menjadi sempurna gitu. Ketangkasan, kekuatan, sekaligus memiliki kepribadian yang bagus. Ya, semoga lukisan saya ini menginspirasi para wanita, terkhususnya para gadis. Oke, semoga ini menginspirasi. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.